Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovianti, jurusan Teknik IPS kelas 1B, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang landasan historis pendidikan. Yang pertama yaitu sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktek, moral, cita-cita, bentuk, dan kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif, terencana, dan berkeseimbangan guna mendorong atau motivasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Landasan historis pendidikan adalah sejarah yang menjelaskan dasar-dasar pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Nah, pendidikan pada zaman purba sampai zaman Belanda. Pendidikan pada zaman purba didominasi oleh peranan seorang ayah pada anak lelakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibu punya tugas mendidik anak. Pertempuannya seperti memasak, memelihara anak-anaknya. Zaman Belanda, yaitu pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Foch. Pada masa Foch yang merupakan sebuah kongsi atau perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Zaman Foch, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk berdagang. Foch menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah yang penduduknya memeluk Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Pada awal yang menjadi guru adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda. Nah, pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional ditinjau dari istilah katanya pergerakan, berasal dari kata dasar yaitu gerak. Di dalam bahasa Inggris, pergerakan dapat diartikan movement. Kemudian istilah pergerakan ini digunakan dalam sejarah perjuangan bangsa menjadi pergerakan nasional yang identik dengan kebangkitan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian lainnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Pergerakan nasional di Indonesia yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilalui dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak terkait lagi dengan perjuangan fisik yang sporadis dan berbau kedaerahan maupun agama. Pendidikan pada zaman Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Jepang tetap berlanjut sampai cita-cita untuk merdeka tercapai. Walaupun bangsa Jepang menguasai habis-habisan kekayaan alam Indonesia, bangsa Indonesia tidak pantang menyerah dan terus mengobarkan semangat 45 di hati mereka.
Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di sini karena gangguan-gangguan dari para penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia datang silih berganti sehingga bidang pendidikan pada saat itu bukanlah prioritas utama karena konsentrasi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan perjuangan yang amat berat. Sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sekarang dan akan datang. Sedangkan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidik nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandasnya kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila Undang-Undang 1945 sebagai kristallisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dunia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup kreatif, mendirikan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya pembangunan sistem pendidikan nasional. Pembaruan landasan yuridis merupakan pembaruan paling mendasar yang tertuju pada landasan yuridis. Dikatakan demikian karena landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.